Ya. Mana? Jadi di akhir tahun 2020 kemarin, kalau kita terjadi sesuatu pada Jack Ma, kalau kita ketik ya, kita ketik di Google, top search-nya itu adalah Jack Ma missing, Jack Ma hilang, Jack Ma disappearance. Oke, kenapa saya pingin share ini? Jadi yang terjadi adalah terjadi sesuatu misteri. Nah, ini benar. Terjadi suatu misteri di mana selama berbulan-bulan tiba-tiba Jack Ma tuh menghilang. Oke. Jack Ma tuh menghilang karena apa? Karena ada satu kritikan Jack Ma terhadap pemerintahnya. Oke. Itu di saat dia mau IPO lagi, perusahaannya namanya Ant Financial. Ant Financial itu kayak GoPay-nya kalau di Indonesia. Oke. Ant Financial. Dia mau IPO dan itu benar-benar akan jadi IPO terbesar di dunia mengalahkan Alibaba. Ya, Bapak Ibu. Namun apa yang terjadi? Dia tiba-tiba menghilang, dia ditekan oleh government-nya, pemerintahnya, ya sudah gitu. Tapi saya ingin sekali lagi belajar dari Jack Ma. Saya ingin kita semua belajar dari Jack Ma bahwa untuk yang namanya naik kelas, yang namanya level up, ada ujian yang harus kita lewatin aja. Oke? Pasti ada ujian yang harus kita lewatin. Dan kita harus bisa lewatin. Kalau kita mau lebih besar, kalau AFC mau lebih besar, kita harus lewatin. Kalau teman-teman di setiap timnya pengen lebih besar, pasti harus lewatin. Lewatin apa? Oh, lewatin ada yang komplain, lewatin ada yang kabur dari jaringannya, lewatin apa lagi? Lewatin ada yang ngerasa ini produknya nggak bagus gitu. Lewatin apa lagi? Lewatin teman-teman ya tahu ada yang nekat undercutting, ada yang nekat jualan di marketplace. Oke, ada yang fitnah ya. Macam-macam. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya, apa yang terjadi itu adalah ujian. Oke, saya yakin kalau kita punya mentalitas, kalau kita memang punya kekuatan bersama-sama tim kita, pasti lewat. Itu yang saya yakin. So, malam ini saya benar-benar pengen kita semua belajar dari Jack Ma. Untuk ditolak berkali-kali, yes, ditolak berkali-kali juga satu ujian. Maju aja terus. So, Bapak Ibu, saya pengen share juga mengenai itu cerita saya mengenai Jack Ma. Betapa saya banyak belajar dari Jack Ma. Saya sangat suggest teman-teman di sini punya seseorang yang di look up, yang dipelajari, bagusnya aja, jeleknya buang-buang ya, supaya nggak baper. Inden juga ujian, Inden definitely juga ujian ya, ujian buat saya juga karena diocehin terus sama teman-teman ya, terutama Doraemon. Oke, so masuk mengenai inden. Saya mau bilang Bapak Ibu, saya sangat paham, saya sangat dengar semuanya keluhan, semuanya omongan gitu ya. Ada yang suportif, ada yang negatif gitu. Bagi saya kita yang benar-benar member AFC harus positif semuanya. Kenapa? Don't worry, kita sudah pernah melewati even worse yang lebih buruk dari ini. Saya ingat banget bagaimana di awal-awal kita tidak punya barang sama sekali selama 3 bulan. Itu di awal. Sama sekali loh Bapak Ibu. 3 bulan nggak ada barang. Saya ingat bagaimana pahitnya saya dan Pak Ernest gitu maju ke depan di sebuah LOP, kita benar-benar minta maaf, kita tanggung jawab semuanya. Oke, Bapak Ibu, dan saat itu kan masih baru-baru ya, jadi banyak sekali omongan kita baru booming tuh, duit udah masuk, foundernya mau lari, gitu ya. Siapa yang lari? Orang saya banyakkan sepedaan ya. Ada juga omongan bahwa ya ini pasti kabur, bawa lari uang orang, gitu. Tuh kan, bener kan, gitu ya. Itu dulu waktu awal-awal, saya ingat banget. Tapi kita berhasil overcome itu. Mungkin itu ujian kita pertama. Oke, kita berhasil overcome itu dan kita lewatin.
dan kita berjalan dengan baik, berjalan dengan cepat dan sangat amat besar saat ini menurut saya ya, sangat amat besar. Sampai nah awal 2021 ini terus terang buat saya hitnya cukup besar ya. Kita bisa ngelewatin kemarin udah terima kan ya, udah di-share kan ya surat cintanya di hari Valentine bahwa kita sudah berbaikan gitu ya, kita udah saling memahami bahwa ada terjadi kesalahpahaman yang sangat amat besar gitu, dan itu kita udah berhasil lewatin. Kita berhasil lewatin semua ujian. Mengenai barang, sekali lagi jangan khawatir. Kalau dulu nggak, nih saya mau jawab sambil jawab ya. Kalau dulu nggak ada barang selama 3 bulan itu kenapa? Kalau dulu karena itu benar-benar luar biasa. Jadi itu good problem. Itu benar-benar kita baru mulai, teman-teman. Mungkin di sini banyak yang belum ada saat itu ya, belum bergabung sama kita. Kita tuh benar-benar baru mulai, tiba-tiba masuk gerombolannya Ko Budi Darwin. Oke, nah saya ada Lavina. Lavina jadi saksi saya nih bahwa saya nggak bohong ya. Bagaimana gerombolannya Ko Budi Darwin termasuk dengan Lavina nih ngabisin produknya sampai benar-benar kita udah nggak ada barang aja 3 bulan gitu. Nah habis itu ya udah kita perbaiki. Kalau sekarang terus terang kami terus berusaha. Bapak Ibu, saya mau sedikit share. Selama 1 bulan ini mungkin saya dan Pak Ernest itu dan Niko itu paling sering lah yang namanya hampir tiap malam tuh bisa nggak tidur gitu ya. tapi kami tetap semangat. Oke, kami berusaha ngeberesin semuanya. Semuanya apa? Semua fitnah-fitnah, semua halangan-halangan, termasuk yang paling utama adalah kehadiran produknya. Oke. Semua saya boleh sambil jawab ya, semua shipping kita pakai kok, mau darat, laut gitu ya. Yang belum ada adalah cuma ini aja, kantong Doraemon aja yang bisa masuk, atau pintu kemana aja yang masuk dari Jepang tinggal jebret muncul di Indonesia, nggak ada ya. Kalau ada itu sih saya seneng banget kalau ada pintu kemana aja. Oke, so Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jangan khawatir soal barang. Bahkan besok pun kami terus berupaya untuk mengeluarkan barang seperti itu. Oke, jangan khawatir. Tidak akan sampai kosong, maksud saya tidak akan sampai benar-benar kami tidak dapat memenuhinya. Saya ingat banget salah satu yang memotivasi saya, salah satu yang memotivasi saya dan Pak Ernest untuk terus kerja keras selama satu bulan ini, yaitu waktu kita lagi seru-serunya tuh masalah yang itu ya, tahu ya, yang itulah pokoknya ya. Kemudian Dr. Luigi ngomong, yang semua Kazuku ikut hadir, terus Dr. Luigi ngomong bahwa saya dan Pak Ernest dan Michael itu tidak lari, gitu. Dan itu saya bahagia banget dengarnya. Saya benar-benar bahagia karena buat saya ini yang saya butuhin, yaitu trust. Gitu. Yang saya sangat apa ya? Sangat terharu dan benar-benar kayak oke, gue harus kerja lebih keras lagi untuk ngeberesin ini semua supaya barang lancar. Ini komitmen saya dan Pak Ernest sebagai manajemen AFC gitu, untuk memastikan bahwa barang akan lancar, Bapak Ibu. Oke, teman-teman sekalian, ini komitmen saya. Kalian boleh pegang omongan saya bahwa kami terus berusaha, don't worry, jangan khawatir. Oke, bahwa kalau emang inden, saya atas nama manajemen pasti saya minta maaf dan pasti kami akan tanggung jawab sampai semuanya beres. Kita push terus yang AFC Jepang, kita push terus, tidak ada hentinya kita push. Kita minta tolong, kita benar-benar begging ke mereka untuk memberikan kita prioritas. Ya Bapak Ibu, don't worry. Tolong doanya aja, tolong supportnya. Ada hal lain, X factor yang lain, pressure lain-lain dari teman-teman kompetitor mungkin, dari yang lain-lain itu kami sadar, kami benar-benar AFC Indonesia sadar bahwa memang kita sudah
sudah waktunya level up. Jadi tekanan seperti apapun nggak akan membuat kita goyah. Itu yang saya yakin. Karena saya tahu saya benar-benar setelah 1 bulan ini, saya dan Pak Ernest tahu banget kita tuh nggak sendiri. Gitu. Ada teman-teman di sini yang benar-benar support kami, dan yang bisa dipegang dari saya adalah bahwa kami akan pasti bertanggung jawab. Apapun pasti akan kami bertanggung jawab. Indiannya udah lebih dari 1 bulan, Pak, dari awal Januari benar. Saya nggak ada excuse untuk ini. Saya nggak akan nge-les apapun. Memang benar. Itu yang terjadi saat ini. So, jangan khawatir. Saya benar-benar berharap tetap semangat. Ajak semuanya. Saya bahkan setiap kali saya dapat keluhan, saya bilang, hey, ayo dong, ajak saya ngobrol sama timnya, ajak saya Zoom gitu, biar mereka dengar langsung dari saya gitu ya. Beberapa tim di sini tahu banget bahwa setiap saya ngomong pasti saya ngomong seperti itu, bahwa saya bilang, ayo ajak saya supaya mereka nggak ragu, ajak saya Zoom, ajak saya ngomong, ajak saya untuk support teman-teman semua tim yang ada di sini. Saya nggak pilih-pilih mau tim yang manapun, saya nggak pilih-pilih. Mau yang cuman baru mulai, saya nggak pilih-pilih beneran. Ajak saya akan ngomong, dan saya yakin kalau saya ngomong pasti lebih legit kan, lebih meyakinkan mewakili AFC gitu. Minta jadwalnya Pak Mike. Udah nggak usah, pokoknya tembak aja, mau yang ini ya, mau kapan tembak aja, saya pasti saya siapin waktunya. Oke. Nah, saya juga mau cerita lagi teman-teman, bahwa saya juga melihat fenomena nih. Sorry, ini saya ingin jawab nih. Kapan produk datang Pak? Gara-gara masuk AFC saya jadi stres. Suami marah-marah tiap hari, sudah invest 26 juta. Ibu, ayo sini, saya bantuin. Oke. Biar saya yang tanggung jawab gitu. Kalau boleh saya diajak ngobrol ya. Gimana caranya buat bisa bantu supaya nggak dimarah-marahin, supaya nggak stres. Tapi saya benar-benar ngelihat fenomena baru. Saya ngelihat benar-benar fenomena baru nih, teman-teman, yaitu kemampuan beberapa tim menjual AFC dalam bentuk marketing plan-nya, dalam bentuk jaringannya. Oke, jadi saya benar-benar lihat fenomena, wah ini pada jago banget ya jualan padahal nggak ada barang. Itu saya benar-benar pelajari strateginya. Gitu, saya benar-benar lihat, oh bagus sekali ya, bagus sekali. Saya harus akui kreatif sekali. Jadi Bapak Ibu, saya pingin share sama Bapak Ibu bahwa buat teman-teman sekalian, bahwa justru di saat ini ada yang kreatif gitu ya, ada yang kreatif, ada yang kreatif dalam arti yang dijual benar-benar insentifnya, bisnisnya gitu ya, bonus-bonusnya lebih banyak itu. Nah, saya benar-benar minta tolong buat teman-teman buat lebih kreatif juga, sambil kami dari AFC Indonesia pasti mengusahakan produknya cepat datang ya. Kita coba shifting sedikit, lebih banyak memperkenalkan marketing plan kita, lebih banyak memperkenalkan, kan kita support nih, kemarin kita support melalui NDO, bagaimana caranya fast track jadi samurai, bener ya? Kita pengen itu dipakai untuk teman-teman itu shifting sedikit mindset-nya untuk sambil saya terus berusaha mendatangkan barang lebih banyak dan lebih cepat untuk lebih banyak menjual program kita, insentif kita, bonus kita, marketing plan kita, seperti itu. Oke, betul Pak Mike, main di jaringannya, yes. Kita coba shifting ke jaringannya. Oke, sementara saya jamin bahwa produknya pasti saya usahakan terus. Oke, nah saya di sini kayaknya aduh, udah banyak banget nih yang komen. Sebentar. Oke. Mengenai plan B, Bapak Ibu, saya juga mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena kami benar-benar sangat fokus untuk ngeberesin hal-hal yang paling penting di 1 bulan ini. Saya bilang plan B pun kita siapin. Oke.
mulai produk-produk yang lain pun kita siapin. Kita nggak mau salah lagi, kita nggak mau begitu plan B ada tapi nggak ada BPOM-nya seperti itu, pasti saya usahakan untuk lebih cepat lagi plan B-nya. Oke, ya pasti kita coba secepatnya ya. Mengenai produk pasti kami coba secepatnya. Nah, Bapak Ibu, saya pingin cari Lavina. Di sini ada Lavina nggak? Kayaknya tadi ada Lavina. Enggak. Enggak bisa cariin Lavina enggak? Ya, Pak. Soalnya saya nggak siap di materi saya sengaja mau adakan panggil Lavina. Oke, ini ya Lavina. Lavina mungkin shock kali. Memang nggak disiapin. Nah, Lavina. Siap. Sorry ya ditembak Lavina ya. Lav. Ya. Apa kabar? Baik. ceritanya nih. Bener-bener baik. Baik aja, Pak. Oke, happy to hear that. Lavina kan dari awal sudah ada di AFC ya. Kalau Lavina tadi nonton filmnya Jack Ma, itu Jack Ma waktu lagi briefing di apartemennya itu, dia sewa apartemen kecil dan mulai kantornya di situ. Itu ngingetin waktu kita mulai di kantor kecil dan di situ ada Lavina. Iya. Apa yang Lavina dulu percaya dari AFC sih? Jadi saya dari awal itu kan masuk AFC langsung ke Pak Ernest. Ini suara sebelah ya atau putus-putus ya? Enggak, oke kok. Oke ya. Nah, terus ketemu Bu Helen, ketemu Mike juga setelah ya saya join. Jadi saya Pak Ernest itu untuk pertama kali udah langsung takjub gitu, sama Pak Ernest. Jadi saya tadinya untuk seorang founder itu tadinya nggak tahu waktu ketemu pertama kali dari awal Pak cerita tentang produk sampai sedemikian detail soal contohnya oil aja ya, harus pakai metode molecular distillation. Wah, aku takjub gitu ya. Tahunya kan harusnya bisnis aja deh gitu ya. Tapi wah takjub gitu ya. Terus jadi saya pikir wah ini sangat sangat peduli kualitas banget. Jadi saya lihat di situ saya nggak lihat Pak Ernest itu cuma sekedar peduli bisnis, tapi benar-benar peduli kualitas, mendatangkan produk itu nggak main-main. Jadi waktu kosong pertama itu saya juga udah ada hadir 3 bulan tapi saya percaya karena nggak mungkin Pak Ernest itu istilahnya sama Pak itu mengambil keputusan yang istilahnya adalah produk datang kualitas nggak bagus gitu. Saya percaya pokoknya semuanya sama Pak Ernest karena ya kenal dari awal itu Pak Ernest juga ya saya lihat satu hal ini sedikit ya Pak. Jadi panjang. Jadi gini teman-teman, nah Pak Mike ya. Jadi suatu malam pulang dari LOP itu biasa lah ya kita cewek-cewek kadang suka pulang tembusin lewat pintu keluar di masuk mall itu Populi waktu itu kan belum corona ya. Sama itu muter gitu jalannya tetap harus lewat pintu masuk kan. Lewat sini udah yuk gitu kan. Ibu-ibu maksudnya biar cepet gitu. Enggak loh, maksudnya saya lihat di situ Mike tetap milih masuk sesuai dengan aturan yang seharusnya. Di situ saya lihat itu hal kecil, tapi menurut saya Mike itu kan sering banget hal integritas AFC. Tapi itu saya lihat betul dengan mata kepala saya. Pak Mike itu bukan cuma ngajarin, tapi itu hal kecil yang saya, wow, ini sampel nih. Jadi dari contoh-contoh kecil itu sih Pak, saya percaya. RMW ini buat satu RMW yang ini. Ya, itu sih Pak. Oke, Lav. Jadi menurut Lavina yang bisa dipercaya adalah memang kami founder itu memang komit dengan apa yang kami lakukan ya. Kurang lebih gitu. So thank you banget. Gue kayaknya juga nggak inget itu Lav. Banget. Gitu tapi ya memang
Ya, tapi memang itu yang buat apa namanya, dari hal-hal kecil kita belajar mematuhi sesuatu itu adalah wujud dari integritas kita. Karena buat saya integritas itu bukan saat kita di depan manusia. Sebetulnya integritas kita itu paling jelas adalah justru saat kita memang lagi sendiri gitu. Saat orang lain tidak lihat, saat orang lain nggak tahu kita siapa gitu, and then kita melakukan apa, nah itu integritas. So jujur aja saya agak sakit juga dengan fitnah sana sini, karena buat kami Pak Ernest juga waktu itu telepon saya kok apa namanya, kita kena hit keras sekali, padahal kita selalu berusaha untuk baik, menjalankan aturan dengan baik, melakukan hal-hal yang jujur gitu ya. Kalau ada apa-apa ngomong ke Kazoku, ngomong ke member juga apa adanya. Tapi kok kena kayak gini ya gitu. So buat kami ternyata pada akhirnya semuanya malah membuat kita lebih kuat. Dari sini saya tadi mikir gini lah, dari sini dari 1 bulan ini, 1,5 bulan, tadi siang saya teleponan sama Pak Ernest. Dari sini yang saya yakinin cuma satu, nggak ada jalan lain untuk AFC selain jadi lebih baik aja. Gitu. Pastinya nggak mungkin lebih buruk, gitu. Karena kita udah belajar, kita tahu harus berbuat apa sekarang, bagaimana menjaga bisnis kita, nggak overclaim, terus mengedukasi teman-teman member untuk jaga bisnisnya karena ini bisnis kita bersama. Kalau AFC ada apa-apa, terus terang ada banyak keluarga kita di sini yang akan terluka gitu ya, baik dari sisi kesehatan maupun finansial gitu. So kalau gue mau tanya satu lagi, Lav, yang terakhir, Lav. Yes, boleh Pak. Teman-teman, kalau saya, kenapa saya ngefans sama Lavina? Karena buat saya Lavina itu bukan dari MLM, bukan dari orang yang apa ya, yang getol MLM lah ya, walaupun sebelumnya ada ya, Lav ya. Ya, tapi penjual aja. Penjual aja ya. Produknya nggak ngerti jaringan, Lavina juga ya. Kemudian akhirnya Lavina bisa segede ini gitu loh. Saya juga ingat bagaimana Lavina itu support Budi ada nggak di sini? Budi ada nggak ya? Budi udah kayaknya Budi tuh udah sampai di lowest point, tapi masih dipegang tangannya, buat saya quote and quote, dipegang tangannya oleh Lavina, kemudian sekarang berhasil. Ya, jadi buat saya semua kuncinya ada di kita, semua kuncinya ada di leader. So, Lavina boleh tahu nggak sih, Lav? Boleh tahu nggak sih kalau Desember itu Lavina dapat berapa sih? kan Lavina bulanannya. Gue sih suka lihat di sosial medianya, serem banget. Iya, puji Tuhan Pak. Jadi kemarin itu Desember saya merasa terberkati sekali ya. Saya pikir tadinya akan down ya, termasuk di Januari lah gitu. Itu saya di 480 hampir 500 lah gitu. Jadi itu yang saya pernah dapat income segitu, cuman ya puji Tuhan aja. Tapi saya percaya ini bukan karena kekuatan saya tadi yang Pak Mike bilang bahwa seperti Budi itu memang saya juga dukung Budi, tapi Budi juga berusaha keras untuk support ini. Saya bisa seperti ini. Sebenarnya saya ngerasa belum besar gitu, masih banyak yang jauh lebih besar dari saya. Saya merasa ini saya sangat bersyukur karena tim saya hebat, jadi saya bisa di posisi ini, dalam arti dengan punya income segitu bukan karena kehebatan saya ya, tapi karena saya yang luar biasa. Saya mengucapkan, sebenarnya saya bangga banget sama tim saya mengucapkan banyak terima kasih, semua keras, jadi ini bukan kehebatan saya, tapi satu tim ini yang sama-sama bekerja, bukan karena saya sih Pak gitu. Ya. Kalau Januari ya sama juga 400. Hah? Januari 400 juga? Iya, jadi cuma isi 20 juta kalau nggak salah. Jadi saya kaget juga, maksudnya Januari ini, wah. Bukannya nggak ada barang? Iya, makanya saya juga kaget ya sestabil ini gitu. Makanya saya jadi bukan Lavina Busido bukan sih?
Lavina, Pengennya begitu Pak, Bu Sido. Lavina terakhir yang tahun lalu apa sih ranknya? Shogun. Shogun. Iya, Shogun. Shogun tapi penghasilan di Desember Januari di atas 450 juta. Iya. Jadi Shogun ini Shogun di 4 bulan ya. Kalau dulu kan di finishnya baru sebut gitu. Kalau ketemu saya beliin donat atuh. Siapa nanti di aduh. Love. Iya. Nah, terus gue juga ngelihat banget strateginya Lavina saat ini tuh shifting lagi. I don't know apakah ini perasaan gue aja tapi gue ngerasa komunikasinya Lavina di sosial media itu strateginya mengadaptasi keadaan nggak ada barang gitu. Terutama kemarin setelah kita diminta untuk tidak mengedukasi, tidak overclaim, bla 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 seperti saat ini. Apa sih yang Lavina lakukan? Gue sih benar-benar ngeliat, ini Lavina langsung beradaptasi nih, langsung shifting nih. By the way, ini saya nggak minta loh ya, saya nggak minta Lavina ngobrol loh hari ini. Saya benar-benar tembak dia. Saya juga takut jangan-jangan Lavina nggak ikut Zoom, mati lah saya. Ikut Pak, tadi ring dulu di Ya makanya saya deg-degan kalau nggak ada Lavina, saya nembak siapa? Oh Yohanes nih ada. Jadi hadir. Iya, jadi sebenarnya sih bukan karena nggak ada barang ya, saya mulai shiftingnya. Jadi saya sudah mulai dari beberapa waktu yang lalu sebelum dari kondisi barang ready itu saya sudah mulai berpikir bahwa ketika kita sudah punya jaringan sebenarnya kita harus bisa naik level. Jadi bisa level up itu sebelum kondisi barang ada itu. Jadi menurut saya ketika kita punya tim, kita udah nggak bisa cuma duplikasi untuk jadi seller, Pak, tapi harus duplikasi jadi leader gitu. Makanya saya lebih untuk kasih training, untuk ya mengikut sertakan tim saya, yuk ikutan training bareng-bareng. Jadi kita belajar bareng-bareng, sama-sama jadi leader. Karena visi saya di sini memang untuk create leader, bukan seller gitu. Saya berharap yang saya bisa bikin di tim saya itu bukan cuma sekedar sukses di EF, bisa sukses di mana-mana gitu, karena dapat ilmu dari sini. Itu sih yang saya pengen dari saya. Jadi bukan cuma sekedar uang yang saya dapat, karena saya juga dapat itu dari Pak Mike, dari Pak Budi Darwin, dari Pak Erna. Saya dapat ilmu, dan menurut saya itu ilmu itu jauh lebih mahal harganya daripada sekedar uang yang berapa waktu bisa habis. Tapi ilmu itu bakal bisa kepake kok, walaupun memang mungkin suatu saat nanti udah harus di-upgrade, tapi tetap ilmu itu menurut saya berharga sekali. Jadi makanya saya ajak ya untuk ikut training bareng, untuk ikut Zoom bareng. Saya sendiri juga bikin training juga dengan pengalaman pribadi ataupun dengan hasil saya ikut training yang sebelumnya. Jadi itu sih Pak. Jadi shiftingnya memang bukan karena visi barang kosong, tapi memang saya sadar bahwa karena visi saya memang mau create leader. Jadi bukan cuman ngajarin untuk sekedar jualan barang gitu, tapi untuk menjual diri sih gitu. Oke. Nice. Ya, thank you ya Lav. Saya appreciate banget. Gue appreciate banget Lavina itu from day one ada di AFC dan sampai sekarang nggak pernah stop percaya sama kita. Saya rasa rewardnya Lavina saat ini bisa stabil di angka 400-an juta, itu amazing. Dan kenapa saya bangga banget sama Lavina juga salah satunya saya ngelihat Lavina nih dengan income segitu nggak jadi OKB. Gitu ya. Lavina, saya ngasih ngelihat kalau Lavina itu tetap jadi Lavina yang sama dari pertama saya ketemu, which is itu bagus banget. Itu benar-benar mimpi saya di AFC untuk create leader-leader yang memang berkarakter kuat, bukan cuma berpenghasilan yang luar biasa, tapi emang karakternya kuat, punya kemampuan untuk mengatur finansial pribadi kita dengan baik, dan lebih hebatnya lagi bisa menciptakan downline yang hebat gitu ya, yang terbantu oleh kita para leader. Love, thank you so much. Pak, sama-sama Pak Mike. Oke. Atau sharingannya juga luar biasa tadi. Nanti pasti bakal nonton deh. Alright. Thank you. Saya mau nembak lagi boleh ya? Saya mau nembak Vera, mana Vera?
Vera, ada Vera nggak? Tadi Vera ada di awal, Vera Huang. Enggak. Iya, Pak. Minta tolong dong cariin Vera. Vera Huang ya, Pak? Iya. Ada. Nih, Pak. 400 juta sebulan. Aduh, Halo. banyak sekali ya. Ya, Vera. Apa Ya, kabar? Baik. Oke, Baik, Pak. Vera. Selamat malam. Gimana kamu? Susah nggak hidupnya sekarang? Dengan inden barang. Aduh. Lumayan, Aduh, Pak. lumayan. Boleh tahu nggak strategi kamu apa, Ver? Strategi pada saat barang tidak ada nih. Jadi saya tahu sih untuk saat ini nggak cuma saya, pasti semuanya juga susah ya. Tapi ya kita harus percaya kalau itu udah melakukan yang terbaik. Terus juga kita selalu dikasih info yang paling up to date ya, kayak misalkan Jepang lockdown, terus pesawat lagi bermasalah penerbangannya gitu. Dampak-dampak yang lain tuh kita selalu diinfokan, dan kita bisa pakai info-info tersebut untuk edukasi member gitu, untuk edukasi orang. Lebih ke sana sih gitu. Terus juga paling gini sih, emang agak susah closing kalau memang gak ada barang, tapi kan alangkah bagusnya waktu yang ada sekarang ya kita edukasinya pertama barang memang akibat lockdown, terus juga permintaan banyak, kita bisa edukasi ke sana dulu. Tapi kita pakai waktu ini untuk fokus lebih ke ngajakin rekan kita tuh untuk bisnis, karena kan bisnisnya bagus. Apalagi kemarin AFC kasih kita lihat ini sahamnya AFC tuh meskipun keadaan seperti ini tuh nilainya tuh nggak jatuh, nggak ini, masih tetap bagus. Itu juga kita bisa pakai buat prospek atau presentasi ke orang sih gitu, bahwa ini bukan perusahaan yang biasa aja gitu, maksudnya dari background-nya, terus juga kita lihat dari nilai sahamnya juga bagus, jadi orang lebih tertarik gitu. So singkatnya, jadi Vera banyak meyakinkan downline sama prospek itu dari sisi perusahaannya, dari sisi seberapa kuatnya AFC, seperti itu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. So yes, itu thank you juga, itu inputnya itu juga bisa kita pakai. Again, buat saya teman-teman di tim kalian itu, saya sangat suggest selalu ikut yang namanya NDO gitu. Terus kemarin cara fast track-nya untuk bisa samurai itu benar-benar program-program yang kita buat untuk kita semua berlatih, untuk kita semua latihan gimana ngebangun jaringan gitu. Jangan lupa di-share ke downline-nya ya. Oke, Fer, thank you, Fer. Sama-sama, terima kasih. Oke, coba satu lagi yang paling banyak ganggu saya. Rese banget anaknya. Nih, mana? Enggak. Coba ya, tolong cariin saya dong Doraemon si Riana. Mana? Ada nih, Pak. Lutein di Singapura is more expensive. Oh ya? Oh gitu. Ini saya lagi bahas kalau satu yang bahasa. Oke. Ini saya baca ya. Nah, oke, Pak. Mana? Hukum ya, Pak? Iyalah. Nah, coba di sini cerita. Jadi kamu strateginya apa? Nggak ada barang seperti ini? Sekarang sih nggak ada barang, jadi kita udah main bisnisnya juga sih, Pak. Jadi semuanya udah mulai kita ajak untuk jalanin bisnis. Barangnya itu kita pakai bagi-bagi, Pak. Siapa yang punya barang, dibagi dulu. Jadi orang pegang barang dua-dua, yang diamond bagi. Semuanya berbagi. Siapa ada barang, daftar dulu. Kita daftarin semuanya, terus bagi. Gitu.
Oke. Ya. Nggak ada yang ini, nggak ada yang pindah jaringan. Ada. Seperti kata Maniko, yang bertahan berarti sama kita, yang bertahan berarti sampah di tempatnya, kan? Pusing terus nih ya Doraemon ya. Oke. Enggak. Enggak ya. Malah Saya kalau timnya kalian sih saya appreciate karena rada-rada Spartan ya menurut saya sih emang. Jadi dari sosial medianya juga saya appreciate, aktif gitu ya. Banyak bonek ya, memang banyak bonek di sana sih. Terus ya memang kalian itu saya appreciate karena semangatnya, karena sosial medianya. Jadi terus spread hal positif, terus hati-hati semuanya saya minta tolong hati-hati jangan sampai overclaim lagi, jangan sampai ada yang undercutting, karena itu semua jangan sampai ajak-ajak, karena yang buat ajak-ajakin pindah jaringan hati-hati karena Nikonya juga makin ganas. Oke, jadi saya makin sering lihat laporan di ban, di suspend karena ajakan-ajakan pindah jaringan gitu ya. So thank you Diana. Thank you Pak, sama-sama. Nomor WA jangan lupa ya. Nggak dengar. Nomor WA. Nggak dengar. Udah di mute lagi tuh. Di mute lagi apa enggak? Oke, so teman-teman itu saya pingin mereka sharing, saya pingin mereka itu cerita apa sih yang dilakukan saat ini gitu ya. Bukan hal yang nggak mungkin untuk mendapatkan income yang terus besar gitu. Ini saya belum ngajak yang Bank of Samurai nih, mana nih ya. Jadi buat saya opportunity-nya masih ada gitu. Dan saya benar-benar minta tolong atas nama manajemen untuk jangan sampai kita overclaim lagi, karena kita ini benar deh teman-teman, kita ini saat ini cukup besar, MLM yang cukup besar, direct marketing, perusahaan direct selling yang cukup besar gitu ya. Saat kemarin terjadi sesuatu sama kita, dibilang overclaim dan lain-lain, semuanya tuh langsung melihat, oke, dicek nih, jadi kita terhambat semuanya gitu ya. Kita juga nggak nyangka efeknya jadi kemana-mana gitu ya. Jadi saya minta tolong kerjasamanya, terus edukasi online-nya, jangan overclaim, jangan melakukan hal yang tidak beretika di AFC. Oke. Kemudian saya mau share yang terakhir ini, saya mau share mengenai apa sih yang akan AFC lakukan itu ke depannya. Oke. Tenang semuanya ini saya baca kok. Semuanya ini saya baca, oke. Saya nggak bisa jawab satu-satu mengenai produk. Mostly ini semuanya nanya mengenai produk, mengenai pengiriman. Saya nggak mau salah ngomong, tapi yang pasti saya dan Pak Ernest pasti mengusahakan yang terbaik, gitu ya. Percaya deh. Sampai tadi kita juga masih ngobrol sama Jepang, kita ngobrol sama presiden Jepangnya, pokoknya segala effort kita lakukan untuk teman-teman di sini. Jadi saya benar-benar minta tolong kerjasamanya, manajemen melakukan bagiannya, menjaga bisnisnya dari segala sisi supaya kita semua aman di sini. Saya supaya semakin banyak lavina yang dari seorang ibu rumah tangga yang dari awal berjuang sampai bisa dapat 400 jutaan per bulan gitu ya. Saya masih pingin lihat banyak teman-teman yang lain mau ibu rumah tangga, bapak-bapak, anak muda, siapapun gitu ya. Saya bahkan pernah diajak, saya ditembak, benar-benar ditembak di sebuah tempat makan di
di dekat rumah saya sama teman-teman dari timnya Ko Budi Darwin, tapi mostly dari mereka itu umurnya masih SMA, masih belasan, gitu ya. Saya diminta untuk ngisi LOP mereka waktu itu. Oke, so saya juga nggak pakai mikir panjang. Buat saya, selama saya ada waktunya, pasti saya datang. Dan terjadilah saya bersama teman-teman AFC yang masih SMA itu. So, ini AFC, teman-teman, Bapak Ibu. Kalaupun kalian dalam kesulitan, saya akan maju. Oke, kalaupun ada halangan dari regulator, dari manapun, dari kompetitor, kami yang akan berada di paling depan. Oke, kami nggak akan cuci tangan, nggak akan apalagi kabur gitu ya. Sayang atuh, saya juga nggak pernah terpikir sedikit pun AFC itu hanya short term. Kita bangun AFC itu untuk long term. Oke, kalau sekarang banyak glitch mengenai barang, mengenai plan B, ya kami mengakui ini pokoknya ini salah kami. Oke, tapi kami tahu banget dari 1 bulan ini kami tahu yang kami lakukan kedepannya itu hanya semuanya akan menjadi lebih baik aja. Ya, buat saya masih ingin lihat teman-teman berjuang di sini. Saya benar-benar yakin kalau strateginya benar, kita pasti berhasil walaupun nggak ada barang. Tadi dibilang iya walaupun kita nggak semuanya bisa main jaringan, Pak. Tadi saya lihat ada pertanyaan itu karena kebanyakan itu kebanyakan user membernya. Betul. Untuk itu manajemen menyediakan yang namanya NDO. Manajemen menyediakan program-program untuk mempercepat jaringan teman-teman di sini, gitu ya. Sambil menunggu. Jadi bukan berarti saya bilang pokoknya jalanin aja bisnisnya, gitu. Barangnya udah nggak usah dipikirin. No, saya kan nggak bilang gitu. Buat saya sambil kita menunggu barang stabil harus ada plan dong. Kita nggak bisa diam-diam aja. Remember cerita tadi? Jack Ma dari tahun 95 sampai tahun 99 masa dia diam-diam aja? Kan enggak. Gitu ya. So, saya nggak akan diam. Komitmen saya adalah saya membantu semua masalah teman-teman di sini. Nggak ada barang, saya yang maju. Kalaupun harus disuruh berhadapan sama yang teman-teman downline atau prospek yang komplain, majuin saya aja gitu loh. Majuin aja saya. Nah, di sini tuh ada Angga gitu. Coba colek Angga, tolong dong kalau leader-leadernya yang nggak bisa colek saya gitu ya. Ini ada Angga. Boleh nggak ya gue repotin nggak? Boleh, Pak. Boleh lewat Gitu. tanya aja, teman-teman. Disampaikan pasti. Ya, gitu. Don't worry. Sekali lagi saya di sini hari Senin ini ada di sini untuk memastikan teman-teman di sini semua keluarga AFC untuk terus percaya sama kita. Jangan khawatir. Oke? Karena kami nggak main-main. AFC di Indonesia ini nggak main-main. Kita punya mimpi yang lebih besar daripada ini. Gitu ya. Terima kasih kalian untuk waktunya. Saya tahu AFC hadir di Indonesia untuk mengubah industri ini. Susah, tapi pasti kita berhasil kalau kita sama-sama jaga bisnis kita. Oke? Angga? Ya, Pak. Sudah. Oke, teman-teman, sekian sharing dan cerita. Seru ya, teman-teman. Tadi ada nobar. Nggak pernah ada nobar loh. Ini baru kali ini. Nobar. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah ada nobar ya, next time deh. Gitu. Kemarin saya juga sempat sharing tentang di grupnya Cianika tentang selling skill. Gitu. Kalau di grupnya Lavina saya diminta ngomong tentang ekonomi outlook 2021. Jadi teman-teman, kalau feedback yang saya dapat nih, bukan saya buat nih. Feedback yang saya dapat sih
feedback yang saya dapat sih waktu selling skill itu saya share itu mereka bilang sangat praktikal dan sangat bermanfaat. So please let me know teman-teman. Jadi saya hadir di sini sebagai founder bukan cuman buat dijadiin maskot gitu ya, maskot AFC gitu ya. Yang kalau jalan harus slow motion, enggak. So saya di sini sebagai founder AFC benar-benar untuk membantu kalian. Itu poinnya. Oke. Ya. Cara hubungin Pak Mike, wah, sekarang saya punya manajer. Cara hubungin Pak Mike ada Angga di sini. Saya punya manajer Angga. Oke, mau dari Gresik, mau dari Kalimantan, manapun, kalau memang perlu bantuan saya, kita lakukan Zoom. Let's do it. Oke? Thank you very much. Arigato gozaimasu. Oke, thank you Pak Mike. Thank you juga teman-teman waktunya udah nyempetin hari ini datang. Kita dengerin sharing bareng, kita dengerin cerita bareng dari Pak Mike. Oke, ini saya share nomor saya kalau yang mau kontak Pak Mike beneran ya. Luar biasa, Angga. Oke. Terima kasih kalau gitu. Thank you lagi buat Pak Mike udah nyempetin hari ini. Oke. My pleasure. Ya, thank you. Thank you teman-teman semuanya. Kalau gitu, saya tutup. Tetap semangat. Good night semua.